Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bapak-bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada hari ini, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Selama ini bertentangan dengan undang-undang tentang keharmonisan antar umat beragama. Ya, itu kira-kira penolakan lagi terjadi ya. Ini kali ini menolak seorang pendeta dari Kanada karena diundang. Nah, kita akan baca ya caption. Bismillah, Abi wal Ibni wal Rohil Kudus Ilahu Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai kelompok-kelompok Islam yang sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit aksi penolakan ini, penolakan itu, dan ya tutup ini, tutup itu gitu ya. Maksud saya gitu lah, gereja gitu, ibadah-ibadah orang Kristen gitu ya. Karena memang itu sudah memang diagendakan gitu. Barangkali seperti itu ya. Karena ya hampir setiap saat kita dengarkan metode-metode mereka begini teman-teman sekalian. Nggak bosan-bosan gitu. Ya. Kali ini mereka aksi demo dalam hal penolakan pendeta Peter, ya saya tidak tahu nama kepanjangnya, itu dari Kanada, dan ini dituduh sebagai misionaris gitu ya, misionaris atau evangelis, ya, yang tentu saja penyampaian kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Inilah yang diberitakan. Karena di dalam Yesus itu ada jalan keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Di dalam Yesus ada berkat. Baik untuk saat ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Karena ketika kita ada di dalam Yesus segala sesuatunya, ya, kita akan menikmati dengan sukacita. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, pada saat kesempatan ini saya mengajak kita untuk mendengarkan dulu, karena ini ada Bro Lois Prasetyo juga telah membahas dan mengomentari. Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk menyimak videonya yang ada berikut ini. Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bapak-bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada hari ini, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Selama ini bertentangan dengan undang-undang tentang keharmonisan antar umat beragama. Ya, itu kira-kira penolakan lagi terjadi ya. Ini kali ini menolak seorang pendeta dari Kanada karena diundang. Nah, kita akan baca ya captionnya ini. Kita akan lihat di sini katakan, umat Islam Kota Palu tadi siang demo menolak kedatangan pendeta Peter Yongren dari Kanada yang diundang jadi narasumber ya di acara lintas agama. Nah, ini acara lintas agama berarti acara dari berbagai agama di situ, dan Peter Yongren ini dia diundang. Jadi kalau logika seperti itu berarti ada panitia, yang panitia ini dia mengundang Peter Yongren, setelah mengundang maka dia datang. Jadi bukan apa yang menjadi keinginannya untuk datang ke Indonesia atau diundang di acara ini, tapi itu semua karena dia diundang. Terus setelah diundang sama panitia, ternyata panitia di situ kerepotan gara-gara ada segelintir orang yang berdemo. Nah, ini demonya menolak kedatangan Peter Yongren. Seperti itulah kira-kira.
Tapi sebenarnya ini lucu ya cuy ya. Lucunya adalah kenapa kamu menolak seseorang yang diundang dan mengatakan kepadanya bahwa dia itu adalah seorang misionaris yang mendoktrinasi orang-orang yang lemah imannya, kemudian ditolak orang ini. Kecuali begini ya, ini Peter ini dia pergi ke Palu, dia masuk-masuk ke rumah-rumahnya orang-orang Islam, kemudian dicari tahu, oh ini nggak terlalu kuat di doktrin di situ. Lah ini loh memang acara lintas agama, kocak nggak sih? Pasti di situ pembicaranya nggak cuman dari Kristen, ya nggak? Pasti di situ ada Kristen, di situ ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada juga Islam tentunya. Dan semuanya sama rata punya peluang untuk menyampaikan doktrinnya masing-masing. Yang Kristen menyampaikan doktrinnya Kristen, yang Buddha menyampaikan doktrinnya Buddha, yang Islam juga menyampaikan doktrin Islam. Nah, audiensnya juga kan pasti beraneka ragam agama. Ada yang dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain. Nah, mereka juga pasti akan mendengarkan apa yang disampaikan masing-masing agama. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman kalian sudah bisa menyimak sendiri bagaimana kemudian itu mereka menolak ya pendeta Peter dari Kanada. Kenapa mereka menolak? Karena alasannya dia itu misionaris. Dia itu mengajarkan doktrin-doktrin kepada orang yang lemah. Aduh. Ada. Lalu bagaimana dengan Ustadz Ahmad Kainama? Itu tinggal di Indonesia loh, yang terus mengajarkan dan menghina agama lain. Itu. Yang terus mengajak umat Islam, ya, memprovokasi umat Islam. Itu pekerjaannya. Donditan misalnya. Bahkan yang lebih parah kalau kita lihat, si Juma sama menyerang kekristenan. Kenapa sih orang-orang yang bikin gaduh di Indonesia saja kamu nggak urus? Lalu Anda urus ya, seorang pendeta yang dari luar negeri yang diundang dalam acara lintas agama, bro. Lintas agama. Kalau misalnya dia datang ke pasar-pasar atau ke kampung-kampung Islam, ke rumah-rumah Islam, dia mengajarkan tentang kekristenan, mungkin Anda boleh saja keluar-keluar seperti ini. Anda boleh demo seperti ini. Makanya tidak heran ya, Pak Permandi Arya, seorang Muslim saja, itu dia geram melihat orang-orang ya seperti yang ada di Palu ini, teman-teman sekalian. Ya, mereka kemudian kan menolak gereja kan, ya, yang selama ini kita lihat kan itu gereja ditolak, ya maksud saya gitu. Rumah-rumah ibadah ditolak, ibadah-ibadah Kristen dipersekusi. Saat ini ada pendeta datang ditolak. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, difasilitasi, bro. Difasilitasi. Kita udah tahu Zakir Naik seperti apa. Dia menyerang kekristenan, mengajarkan doktrin-doktrin Islam juga di berbagai negara. Datang ke Indonesia, disambut dengan baik. Adakah orang Kristen yang demo? Adakah orang-orang Kristen yang kemudian keluar-keluar gitu ya? Kami tolak Zakir Naik karena suka menghina Kristen. Tidak ada, bro. Ya. Jadi memang kalau Anda takut karena umat Islam yang lemah, ya Anda yang berusaha, bos. Anda tanamkan ajaran Islam itu dengan baik. Ya. Ya kan kalau orang keluar dari Islam, ya iyalah karena memang udah dapat jalan yang lurus. Ini udah media sosial saat ini. Kami tidak perlu face to face dalam penginjilan. Ya, teman-teman, saya akhir-akhir ini jarang sekali kok. Ya, saya hanya fokus di media sosial karena kita bebas. Kalau face to face itu ya ini tadi, kita bisa dipenjarakan. Sekarang kita lewat media sosial dengan menggunakan video-video seperti ini. Kita memberitakan Injil, kita mengajarkan kekristenan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan skip, jangan tinggalkan dulu. Dengarkan baik-baik, saya akan mengajarkan bagian firman Tuhan. Dalam Lukas 9, ayat yang ke-22 sampai 25 berkata begini, teman-teman. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan salah saat mengikut dia.
Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Teman-teman sekalian, saat ini ya, saya mau sampaikan kepada kita bahwa penderitaan, penolakan, caci makian, penghinaan, dikucilkan, bahkan kita dibunuh, kita tidak perlu heran. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengalami hal itu lebih dulu. Siapa yang nolak dia? Yang mengaku ahli sorga, bos. Yang mengaku adalah orang yang paling taat, orang yang sudah memperoleh surga karena melakukan hukum-hukum tersebut. Aturan ibadah seperti ini harus begini, harus begono gitu. Ya. Yang pada akhirnya mereka tidak masuk di dalamnya. Ya. Jadi kita tidak heran. Makanya ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda mengikuti Yesus, penderitaan itu, penolakan, olok-olokan, hinaan, itu sudah pasti kita alami. Tapi jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membinasakan tubuh, tapi mereka tidak kuasa untuk membinasakan jiwa dan roh kita. Tapi takutlah kepada dia satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang bisa membunuh tubuh, jiwa dan raga Anda kekal di dalam neraka. Ketika Anda menolak dia. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, itu akan beroleh kehidupan yang kekal. Percayalah kepadanya sebelum terlambat, teman sekalian. Berilah diri Anda kepadanya. Bertobatlah. Dosamu akan dihapuskan. Dan Anda akan beroleh janji, yaitu hidup kekal di dalam Tuhan. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.